Ini cara nanam kacang tanah ala Abang Narji. Isinya ini 4 loh. Kalau satu pohon semuanya isinya 4 kayak gini lumayan loh panennya. Ini habis ini dibuka aja kan? Iya. Ada yang kacang 2, isinya 2. Itu tipenya Spanish. Ada juga yang lebih dari 2, itu namanya Valencia. Nah ini abang-abangan gue ada dan gue. Kacang itu 1 bulan udah kayak gini nih. Kalau lo mau tahu ya, ini pohon kacang yang kita tanam juga buat contoh. Dalam 1 bulan kita udah ngalamin kayak gini nih. Biasanya ada kupu-kupu, belalang, capung bertelur di sini. Tuh hamanya tuh. Jenisnya kayak semut tapi bisa terbang. Kecil-kecil kayak gitu nih. Kalau kita giniin banyak nih pada terbang nih. Jadi satu rangkai pohon. Caranya gampang loh sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, apa kabar semuanya? Seneng ya bisa ketemu lagi sama gue, Abang Narji, si Juragan Lahan. Gimana? Puasanya pada lancar kan? Belum pada batal kan? Alhamdulillah. Puasa bukan berarti kita bermales-malesan, tidur-tiduran, leyeh-leyeh. Tapi kita nggak cuman jadi generasi rebahan. Ini Ramadan kayak gini nih. Badan harus tetap gerak, nanti kalau enggak otot-ototnya itu jadi lemah. Nah, salah satunya menjelang sore, menjelang maghrib kayak gini, gue tetap bertani. Kali ini bertani apa? Dan gue tempatnya di mana? Gini loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya juga base camp kita di samping musola ya. Semoga suara gue terdengar dengan jelas. Oh, panitia zakat, alhamdulillah. Jadi gini loh, abang-abangan gue ada dan gue. Salah satu tradisi lebaran, orang Indonesia itu seneng banget ngasih, nyediain buat tamunya itu cemil-cemilan. Ada kacang mede, ada nastar. Nah kali ini kita akan membahas tentang kacang. Kan ada kacang mede, ada hazelnut. Nah kacang tanah itu kan paling umum ya di Betawi, di sekitarnya. Kalau lebaran itu ada kacang tanah yang taruh di toples. Lu tau gak sih bagaimana cara nanamnya? Dan jenis-jenisnya apaan aja? Langsung aja yuk, kita belajar nanamnya yuk. Ini cara nanam kacang tanah ala Abang Narji. Bang Mogel, udah siap lahannya? Siap, Pak. Puasa nggak? Puasa, alhamdulillah puasa terus. Ya nggak usah ngomong juga ketahuan aromanya. Iya, Aromanya puasa banget Bang Mogel. Nah ini Bang Mogel, kita kasih tahu buat pemirsa channel Abang Narji ini. Ini lahan yang kemarin kita bekas timun suri ya. Iya, benar. Setelah kita steril, kita sudah rapikan, timun surinya udah habis semua. Kemudian juga pohonnya kita sudah sterilkan. Mungkin juga 2-3 hari kemarin kita endapkan untuk membuang virus-virus sisa dari timun suri. Hamanya. Sekarang kita akan menanam kacang tanah. Lu tau gak nih, kacang tanah itu ternyata jenisnya banyak Bang Mogel. Di Indonesia itu kan ada 3 varietas ya. Yang ada di Indonesia itu ada Spanish, Valencia, dan juga Virginia. Nah kacang tanah itu masuk di Indonesia itu sebenarnya termasuk yang nggak begitu lama ya. Sekitar tahun 1959 itu kacang tanah baru masuk Indonesia. Awal itu dari Cina dan India. Nah dikembangbiakan di Indonesia. Nah ada beberapa tipe kacang tanah, tapi yang sekarang kita tanam ini adalah jenis yang Valencia ya. Jadi yang sering banyak berkembang di masyarakat itu ada yang kacang isinya 2. Itu tipenya Spanish. Ada juga yang lebih dari 2, itu namanya Valencia. Nah sekarang yang kita tanam adalah jenis kacang apa nih? Valencia. 3. Oh iya, lebih dari 3 ya isinya ya. Bibitnya mana ambil? Ada. Ini habis dicangkulin ya. Aduh,
puasa-puasa sore-sore gini nyangkul-nyangkulin gini nih. Dia pakai caranya tradisional banget nih sebenarnya. Dicangkul, diratain kayak gini. Ini mau nanam duluan. Lihat dulu yang bibit aslinya mana. Ya. Nah, ini ya abang-abangan gue, adedan gue. Mau Miguel? Ini dapat bibit di mana? Dapat bibit di sini nanam. Nanam. Ya. Bagus nggak? Bagus banget ya bibit, Pak. Pohon itu selain kita perawatan tanahnya, pupuknya, obat-obatannya, bibitnya juga. Iya, bibitnya bagus lah, Pak. Kalau bibitnya nggak bagus, tetap aja nggak bagus. Buka aja dulu dah. Oh, ya ini yang lebih dari 2 ya. Tipenya ya tuh. Isinya ini 4 loh. Ini ada yang 4. Kalau satu pohon semuanya isinya 4 kayak gini lumayan loh panennya. Ini habis ini dibuka aja kan? Iya, taruh situ. Nah, Bar. kalau kulit-kulitnya sih nggak apa-apa di sini, jadi Nggak apa-apa ya, bagus. bagus juga. Nih 3 nih isinya nih kayaknya tuh. Nah ini Bang Bogel, ini lahannya kemarin apa aja prosesnya nih? Yang begitu habis tanam timun suri prosesnya ngapain aja? Kita kan bukannya petani ituan ya, cuma kita pakainya pupuk bakaran aja. Karena nggak terlalu dibikin instan gitu. Bikin lama juga yang penting bagus. Iya, pakainya apaan aja kemarin? Cuma pupuk kandang sama ini aja apa? Pupuk bakaran ya. Kalau orang Betawi bilang gegemuk ya. Iya, gemuk. Nah, ini kalau udah dikepas, ini pertama kacang tadi prosesnya gampang banget ya. Paling gampang. Ini disimpan berapa lama nih? Bisa 1 tahun. Ini 1 tahun. Ini nyimpen berapa lama kemarin? Ini udah hampir 1 tahun. Ini bibit ini hampir satu tahun ya. Iya, hampir 1 tahun. Terus prosesnya sekarang itu lahan kemarin udah nih, udah ibaratnya kita endapkan, kita steril. Sekarang tinggal proses nanamnya ya. Iya, tinggal berapa Bapak mau bikin kesananya gitu. Abang-abangan gue, adedan gue, ini sebenarnya di sebelahnya juga kemarin kita udah uji coba ya. Ini yang di sebelah ini uji coba kemarin umur berapa nih berarti sekarang? Ini sekarang apa 1 bulan. Nah ini abang-abangan gue, adedan gue, kacang itu 1 bulan udah kayak gini nih. Kalau lo mau tahu ya, ini pohon kacang yang kita tanam juga buat contoh. Kenapa? Biar lo tahu 1 bulan tuh udah seperti ini. Karena sebenarnya kacang itu perlunya nggak perlu lama lo panen itu ya, hampir sekitar 2 bulan. 2 bulan pun udah bisa. Kalau dengan cara yang baik 2 bulan tuh udah panen ya. 2 bulan udah bisa panen. Tapi ingat, kacang juga bukan berarti pohon yang tangguh. Banyak sekali yo penyakitnya nih. Contohnya nih ya, maaf. Tuh. Dalam 1 bulan kita udah ngalamin kayak gini nih. Biasanya ada kupu-kupu, belalang, capung bertelur di sini. Itu paling buta ya, dan juga nanti ada ulet. Karena nah ini nih kayak gini nih, bisa di close up kan? Ini nih. Tuh. Tuh hamanya tuh. Tuh. Jenisnya kayak semut tapi bisa terbang. Kecil-kecil kayak gitu nih, kalau kita giniin banyak nih pada terbang nih. Tuh. Tuh belalang juga banyak loh di sini tuh. Bang Bogel, Ya. ada anak belalang nih. Ada naik. Tuh. Ini belalangnya tuh. Tuh ini banyak nih, ada lagi nih. Yang makan iya ini Nah. Hamanya ini Coba nanti nih. tangkap. Ambil belalangnya coba. Belalangnya sih kecil ya. Nah, ketangkap ya. Ini buat para petani semuanya. Salah satu contoh. Hamanya adalah belalang hijau gitu ya. Itu dia sekali makan itu umur segitu tuh bisa ngabisin Sehari habis, Pak. bisa sehari habisin daunnya. Karena di saat daunnya rusak, pertumbuhan akarnya juga nggak bagus, akhirnya kacangnya juga nggak bagus. Nah ini contohnya salah satu penyakitnya karena kita ini uji coba, jadi kita nggak pakai menggunakan obat-obatan. Ya begini nih, banyak banget ya, bukan cuma belalang tadi. Bukan, dia banyak jenisnya Pak kalau hama ginian. Hama pohon kacang itu. Tuh, ada lagi nih yang kutu kebul nih. Ya. Ternyata kutu kebulnya juga banyak tuh yang putih-putih tuh. Ada banyak dia macam-macam. Mudah-mudahan aja batangnya nggak rusak. Ya. Karena paling bahaya itu kalau udah batangnya yang rusak. Loh, pada terbang kan? Banyak belalang juga di sini tuh. Tuh, belalang yang putih tuh. Nih. Nah, ini contohnya nih ya. Itu yang habisin daun itu. Tapi ini sesama makhluk Allah, terbang nih jauh. Dah. Oke, itu tadi kita lihat jenis-jenis penyakitnya, hamanya, penyakitnya, kacang tuh kayak gitu ya. Ada lagi ntar yang paling parah itu kalau kita nggak semprot tanahnya, itu nanti ada ulet tanah. Ulet tanah itu nggak kelihatan tapi paling bahaya. Kacang kelihatan tumbuhnya bagus, diangkat semuanya, nggak taunya udah pada keropok dalamnya. Itu namanya kerjaan dari ulet tanah.
Oke Bang Bogel, sekarang kita nanam ya. Ayo dah. Kacang yang tadi kita sudah kupas. Ya, kita mau kayak gini nih, gembel nih, jaraknya nih enak nih, rapet. Berapa jaraknya? 40 kali 20. 40 kali 20. Kadang-kadang begitu digali sama ayam nggak tuh? Enggak. Benar. Benar. Aman. 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 Ayam nggak nyeker-nyeker? Enggak, ntar kan ini dulu. Oh, takutnya kalau terlalu cetek ayam tahu ya. Iya. Nah. Ayam doang. Ini satu butir gini jadi satu pohon ya. Iya. Jadi satu rangkai pohon. Caranya gampang loh sebenarnya. Terusin. Saya nguruk-ngurukin dah. Iya. Jangan juga terlalu keras juga, jangan terlalu dalam. Kenapa tuh? Biar dia cepat anunya moncok Keluar tunasnya. daunnya. Daun keluar. Kalau berat, kalau lagi musim panasnya nggak buru-buru keluar. Habis ini perlu penyiraman nggak nih? Siram ntar. Kali siram. Kalau disiram 2 hari dia udah keluar, Pak. Hah? 2 hari udah keluar. Udah Sama kayak itu nih, toge di kapas ya? ya, betul. Cepet banget ya? Keluar dia. Yang penting kena air aja tuh. Prosesnya sebenarnya gampang ya, kacang itu ya. Cuma karena penyakitnya aja banyak. Ya, paling gampang kacang, Pak. Banyak juga ini bibitnya. Ternyata mudah ya. Ini saya tambahin. Dan gini lah, ini tanah yang belum kita tanami. Begitu kita tanami pohon, otomatis warnanya itu agak berubah, agak kemerah-merahan. Artinya pohonan dengan tanah itu saling memberikan efek positif ya. Artinya di saat makin banyak pohonan, ternyata makin gembur tanah yang ada di sekitar kita. Tapi kalau tanah yang tandus, itu karena nggak ada pohonnya, warnanya itu kelihatan. Tanah itu kelihatan kalau dia airnya pecah-pecah, Ya. retak-retak. Tambahin lagi. Wah, alhamdulillah nih. Ini biasa satu pohon ini bisa sampai berapa buah sih kalau kita cabut? Itu dia bisa banyak, Pak. Satu gini kalau emang subur dia bisa nyampai ambil 30 batang buahnya. Buahnya hampir 30 ya? Iya, 30. Mudah-mudahan aja panen kacang kali ini berhasil ya. Kalau kemarin kan hasilnya tuh gak ada tuh. Nggak tahu penyebabnya apa, begitu udah ditanam, digali, daunnya subur banget. Pas digali, kacangnya kosong, dapet jong kita. Nah, jadi begini cara nanamnya ya? Iya. Nah, oke. Jadi kacang ini adalah salah satu komoditas sehari-hari yang sangat dibutuhkan ya. Nggak cuma di saat momentum Hari Raya Idul Fitri orang banyak makan kacang, tapi sehari-hari juga banyak sekali untuk jadi bahan baku. Kacang itu salah satunya. Tukang gado-gado, tukang ketoprak, itu butuh banget kacang loh. Kemudian juga banyak sekali orang yang menggunakan produk-produk bahan dasar itu kacang. Contohnya kenapa? Slice yang untuk roti ada yang rasa kacang. Nah makanya kalau Indonesia yang subur ini aja di Tangsel loh. Yang katanya daerah sudah daerah perkotaan, tapi kita manfaatkan lahan sekecil ini, ternyata cabai kita tumbuh, tomat kita tumbuh, kemudian juga ini kacang kita juga tumbuh subur di sini. Yang penting kita harus punya niat, punya ada kesempatan, itu kita manfaatkan untuk bercocok tanam. Lahan seluas apapun tidak berpengaruh kalau kita nggak punya niat yang baik untuk menanam. Bang Bogel, Iya, Pak. jaraknya idealnya berapa sih nih? 20-40. 20-40? Ya. Berarti 20 ke sini, 40 ke sini ya? Betul. Karena itu buat pertumbuhan daunnya. Nah, benar, biar dia tumbuh isinya juga lebih leluasa. Itu enak juga tuh ya, kita lihat ya, tumbuhnya rata, hijau gitu ya. Kayaknya indah banget nih. Nah oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Jadi
untuk menanam kacang sejumlah ini nih sebenarnya kalau kita lihat halaman di perumahan pun, kalau yang punya halaman ya, atau di atas rumah pun itu bisa ditanam seperti ini. Atau bikin box deh, kalau itu bikin box dari tanah, kasih plat terpal, bisa ini asal ada pembuangannya, pembuangan airnya di kotak seperti ini. Kita coba nanam kacang deh. Kacang itu cepet banget, 2 bulan loh, paling nggak buat konsumsi sehari-hari. Oke, abang-abangan gue, adik-adik gue, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan sekali lagi gue mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari ini. Semoga puasa lu berjalan dengan lancar, dan tetap puasa bukan berarti kita bermalas-malasan, tapi kita tetap harus bergerak. Kita harus sehat karena otot kita nggak boleh lemah karena puasa. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi petani milenial. Petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Yuk, terusin.